Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat literasi di mana saja Anda berada. Kembali jumpa dalam channel YouTube saya, Didi Junaidi, dalam segmen acara Ngaji Literasi, Inspirasi Tiada Henti. Sahabat literasi yang berbahagia, pada video kali ini kita akan melanjutkan tema bahasan dari video sebelumnya, yakni tentang menerbitkan buku secara mandiri atau self-publishing bagian yang kedua. Namun sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa, kembali saya ingatkan, yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol subscribe-nya, kemudian bunyikan loncengnya, agar channel ini terus berkembang, dan juga kami selalu menghadirkan konten-konten terbaik seputar dunia literasi. Baik sahabat literasi yang berbahagia, kita mulai ya. Kita lanjutkan tentang tema kita kali ini. Setelah kemarin kita sudah menjelaskan tentang naskah terbaik yang sudah di layout dengan baik, termasuk juga sudah ada desain covernya, juga desain cover itu sebaik mungkin, semenarik mungkin. Kemudian naskah juga sudah melalui proses proofreading. Yang langkah selanjutnya adalah mengajukan ISBN atau International Standard Book Number. Kenapa kita harus mengajukan ISBN? Untuk legalitas bahwa karya kita atau naskah buku yang akan diterbitkan itu diakui secara sah ya. Dan itu menjadi syarat bagi sebuah buku dikatakan legal. Dan itu juga memudahkan kita kalau kelak buku itu akan dijual di toko-toko buku di seluruh Indonesia. Baik sahabat literasi yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan ketika kita akan mengajukan ISBN? Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada saat pertama kali mau mengajukan ISBN, maka penerbit itu tentunya belum terdaftar di Perpusnas RI. Nah, kalau kita lihat di websitenya atau situsnya Perpusnas RI, pada saat kita mau mengajukan ISBN, pertama kali yang harus dilakukan adalah secara online ya, karena sekarang semuanya serba online, itu mendaftarkan akun penerbit. Ya, itu yang pertama. Jadi mendaftarkan akun penerbit secara online ke Perpusnas RI. Kita masuk ke laman Perpusnas RI, khususnya di halaman ISBN. Nah, namun sebelumnya kita ada beberapa syarat ya yang harus kita penuhi sebelum kita mendaftarkan, dan itu harus disiapkan sebelumnya. Syarat yang pertama adalah kita mengisi surat pernyataan tentang keabsahan penerbit yang akan kita daftarkan. Surat pernyataan itu sudah ada formatnya di websitenya Perpusnas RI. Kita tinggal download, kemudian nanti kita isi. Nah, surat pernyataan itu menyatakan tentang eksistensi penerbit yang akan kita daftarkan. Nah, di saat surat pernyataan diisi, bermaterai, kemudian nanti kita daftarkan situ. Syarat yang kedua adalah setelah ada surat pernyataan, maka ada akta pendirian. Ya, akta pendirian penerbit itu dari notaris. Nah, ini yang menunjukkan bahwa penerbit yang kita ajukan benar-benar sudah sah secara hukum, ya diakui oleh negara. Itu syarat yang kedua adalah ada akta pendirian penerbit tersebut dari notaris. Nah, dua dokumen itu di awal mula sebelum kita mendaftarkan ISBN harus kita lampirkan untuk mendaftarkan penerbit kita atau akun penerbit kita. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, kemudian setelah penerbit kita terdaftar sebagai penerbit yang resmi di Perpusnas RI, langkah berikutnya, nah kita masuk ke laman Perpusnas RI bagian ISBN lagi. Kita masuk dengan loginnya adalah pakai akun penerbit kita. Kemudian kita klik di kolom daftar ISBN. Nah, di daftar ISBN nanti ada beberapa poin yang harus kita isi, juga ada beberapa lampiran. Nah, apa saja lampirannya? Nah, setelah kita siapkan seluruhnya, naskah yang sudah kita layout, sudah ada desain cover, sudah ada proses proofreading dan sebagainya. Nah, ini beberapa syarat atau beberapa lampiran yang harus disertakan. Ini catat ya, agar nanti ketika kita mau mendaftarkan, kita sudah nggak kebingungan lagi. Memang itu ada di halaman Perpusnas RI bagian ISBN.
Nah, tapi kalau yang menyaksikan video kali ini silakan dicatat saja. Yang pertama, surat permohonan ISBN di atas kertas berkop surat penerbit itu ditandatangani pimpinan penerbit dan distempel basah ya. Jadi surat pernyataan itu harus dalam kondisi stempelnya itu basah, tidak boleh yang scanan. Nah, surat itu ada bisa di-download ya di situs Perpusnas. Nanti kita download, kemudian kita isi itu. Yang jelas di situ ada pakai kop surat kita, ditandatangani pimpinan, kemudian distempel basah. Yang kedua yang harus disiapkan adalah halaman judul naskah itu. Jadi ada halaman judul. Kemudian berikutnya yang ketiga ada di balik halaman judul. Itu kalau kita lihat di setiap buku itu, di balik halaman judul itu apa isinya? Ya ada judulnya, ada penulisnya. Kalau mungkin itu ada penyuntingnya, ditulis penyunting atau editornya. Kemudian ada lagi ukuran buku, yaitu yang kemarin kita jelaskan, ukuran buku apakah A5 atau B5 atau berapa, nanti ditulis ukurannya berapa kali berapa sentimeter. Kemudian nama dan alamat penerbit. Ya, nama dan alamat penerbit itu juga harus dicantumkan di situ. Kemudian tahun terbit buku, itu juga penting. Terus nanti disitulah ISBN akan tertera kalau sudah mendapat nomor ISBN dari Perpusnas. Nanti di situ di belakang halaman judul buku itulah ada nomor ISBN kita. Nah, sahabat literasi berbahagia, kemudian setelah itu apalagi setelah balik halaman judul ada kata pengantar. Nah, ini juga harus disertakan ya, kata pengantar buku itu. Kemudian yang kelima adalah daftar isi ya, daftar isi dari buku tersebut. Jadi setelah kita akun penerbitnya diakui, sudah terdaftar, maka ada 5 yang harus kita sertakan di situ. Yang pertama surat permohonan ISBN di atas kop yang surat yang pakai kop ya. Kemudian ditandatangani pimpinan, kemudian distempel basah. Kemudian ada halaman judul, apalagi di balik halaman judul itu, kemudian kata pengantar dan daftar isi. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, seluruh berkas itu yang 5 ya tadi itu harus dalam bentuk PDF dan digabungkan menjadi satu file. Jadi surat permohonan, halaman judul, balik halaman judul, kata pengantar, daftar isi itu dijadikan PDF dan combine atau digabungkan menjadi satu file. Dan ingat filenya itu tidak boleh lebih dari 2 MB ya ukurannya agar bisa di-upload. Nah, sahabat literasi berbahagia, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan mendaftarkan ISBN. Jadi pastikan penerbit kita sudah terdaftar di akta di notaris ya. Nanti aktanya disertakan. Kemudian setelah akunnya disetujui, di-ACC oleh pihak Perpusnas, baru kita daftarkan ISBN. Sahabat literasi berbahagia, kemudian proses yang terakhir pada saat kita menunggu ISBN itu muncul, nah itu kita siapkan percetakan yang akan mencetak buku kita. Silakan cari percetakan di daerah Anda masing-masing yang mungkin harganya bersahabat ya, bisa dinegosiasi, kemudian kualitasnya bagus, termasuk yang paling utama adalah kualitas kertas ya. Nanti kita kertasnya akan memilih apa kertas yang pakai kertas yang HVS, yang putih itu, atau yang book paper, yang semacam kertas koran gitu ya. Sekarang umumnya buku-buku itu pakai book paper karena jauh lebih ringan. Jadi kalau kita nyetak jumlah besar, itu di dus itu nggak terlalu berat. Tapi ya tergantung selera. Ada yang senangnya pakai HVS ya silahkan. Nanti sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau kita akan menerbitkan buku secara mandiri. Jadi kalau boleh diringkas, yang pertama naskah yang sudah di layout, sudah didesain dengan sangat baik, desain covernya juga, kemudian sudah di proofreading, minimal sekali lah kesalahan, kalau bisa zero mistake ya, hampir tidak ada kesalahan, itu lebih bagus lagi ya. Kemudian setelah itu kita daftarkan
ISBN-nya dengan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan, dan kita cari percetakan yang bagus yang bisa kita untuk negosiasi harga, kualitasnya juga menjanjikan dan sebagainya. Nah, kemudian pengalaman kami sebagai yang pernah menerbitkan buku secara self publishing itu, ketika kita ngajuin ISBN pagi ya biasanya, itu sore sudah muncul nomor ISBN-nya. Nah, kalau sudah muncul, ya udah tinggal disertakan di naskah yang akan kita cetak. Selesai, kita masukin termasuk barcode-nya juga ya, nomor dan barcode-nya itu kita masukin di buku itu, baik di balik halaman judul maupun di belakang atau cover belakang itu barcode-nya biasanya. Sudah kita serahkan ke percetakan. Nah, kita tinggal nunggu kapan buku itu dicetak. Tentu kita siapkan juga dananya ya sesuai dengan jumlah buku yang akan kita cetak. Itulah sahabat literasi yang berbahagia, bagaimana proses dari hulu ke hilir untuk menerbitkan buku secara mandiri atau self publishing. Mudah-mudahan keterangan dari video yang kemarin dengan yang berikutnya hari ini itu memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua yang ingin melahirkan sebuah karya. Tetaplah menulis, menulis, dan menulis. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.